Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Bimo. Oke teman-teman, lanjut lagi optimasinya ya. Gimana? Semakin semangat. Yang penting praktek konsisten, praktek, dan praktek. Ya teman-teman, masih di materi kelas 3. Sekarang kita akan lanjut ke bagian pola tentang menarik ya. Jadi kita akan lanjut ke pola menarik, dan di pola menarik ini ada 4 pilar, 4 hal yang akan saya bahas, dan tentunya akan saya pisah-pisah ya, karena kalau saya jadikan satu video nanti kelamaan. Jadi supaya lebih efektif saya jadikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang desain produk. Jadi teman-teman di video pertama akan belajar tentang desain produk, kaidah desainnya bagaimana, apa saja yang perlu dihindari, kemudian yang penting apa saja ya, itu ada di video ini supaya apa? Teman-teman desainnya itu menjual gitu ya. Teman-teman desainnya itu tidak hanya sekedar bagus, tetapi ada power untuk kekuatan menjual ya. Kemudian berikutnya adalah deskripsi dan chat. Nah, deskripsi dan chat dari alur menerima chat bagaimana, template-nya bagaimana, termasuk deskripsi produk itu masih banyak yang disepelekan oleh para pemain marketplace. Padahal setelah saya survei di beberapa kali Zoom, teman-teman itu pernah mengalami mengubah keputusan membeli karena melihat sebuah deskripsi yang lebih meyakinkan gitu. Nah, selanjutnya adalah dekorasi toko. Nah, dekorasi toko ini juga nanti akan saya susun juga sesuai dengan tema atau konsep hypno-selling ya. Jadi teman-teman bagaimana supaya orang itu ketika masuk ke toko itu betah dan lama-lama di toko kita, dan dia tidak sempat memikirkan kompetitor, tidak sempat lagi ingin membandingkan harga atau produk lain, tetapi ketika dia masuk ke toko kita, dalam bawah sadarnya itu mengatakan bahwa inilah toko terbaik yang saya cari. Inilah penjual terbaik yang saya inginkan di belanja online. Nah, nanti kita akan masuk materi sana juga. Kemudian yang terakhir adalah fitur promosi ya. Jadi fitur promosi ini juga bagian dari menarik, bagaimana kita memanfaatkan semua fitur promosi, nanti kita juga bahas di video terpisah. Dan untuk ulasan dan juga produk terjual, mohon maaf tidak saya bikinkan video tutorialnya. Jadi teman-teman silahkan sering-sering ikut Zoom. Ketika ada Zoom, itu hanya saya bahas khusus di Zoom saja. Dan di situ Zoom-nya untuk membahas ulasan juga sangat ketat. Teman-teman harus pakai nama asli, harus open kamera dan lain sebagainya ya, karena kita di bagian jumlah terjual dan ulasan ini adalah materi yang sangat sensitif sekali gitu. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke bagian desain ya. Penting tentang desain sebuah produk. Yang pertama adalah wajib cari ide di kompetitor atau di freepik.com. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali teman-teman mendesain itu tanpa ide ya. Walaupun teman-teman sudah nonton di tutorial YouTube saya di kelas desain suka-suka, teman-teman tetap harus cari ide di kompetitor nih, yang paling laris, yang paling disukai kayak apa gitu. Kemudian untuk template dan sebagainya teman-teman bisa cari di freepik.com ya. Teman-teman bisa cari di freepik.com. Di sini tuh ada banyak sekali ide-ide desain ya. Jadi template desain, wallpaper dan lain sebagainya. Itu di sini ada banyak sekali ya. Misalkan kita sekarang lagi nuansa lebaran, kita bisa pakai kata kunci bahasa Inggris ya. Kita bisa pakai bahasa Inggris masjid. Nah, ini teman-teman bisa download sebagai background produknya ya. Teman-teman bisa download sebagai background produknya. Yang panjang ini nanti bisa sebagai banner ketika dekorasi toko ya. Yang kotak-kotak ini, nah yang seperti ini bagus gitu. Ini misalkan teman-teman jualan baju koko atau apa, atau fashion lainnya, teman-teman bisa pakai background seperti ini ya. Ini banyak sekali di Freepik. Jadi teman-teman wajib cari ide di kompetitor ya. Jangan sampai desain sendiri, karena desain sendiri itu teman-teman passionnya bukan desain, biasanya hasilnya akan kaku dan kurang enak dilihat gitu. Kemudian berikutnya, jangan minta pendapat orang lain atau kompetitor ya. Jadi kalau teman-teman sudah desain, itu nanti pendapatnya ada di iklan tes desain ya, yang akan saya bahas juga di video ini. Jadi teman-teman jangan minta ide di teman-teman di grup atau bahkan di grup Facebook Balai Mall gitu ya. Kenapa? Karena nanti ide desain itu mahal. Kalau itu sampai dipakai orang, pertama dipakai orang, dicomot lalu dipakai, itu teman-teman sudah nambah kompetitor dengan desain yang sama bagus gitu. Yang pertama. Yang kedua, misalkan teman-teman mendesain sebuah produk sepatu pantofel gitu ya. Kebetulan itu produknya teman-teman habis itu selang beberapa hari teman-teman share nih, orderannya meludak. Nah, teman-teman kan diketahui kan tokonya apa gitu, jualannya apa, desainnya kayak apa. Kalau nanti ada 100 orang yang meniru desain yang sama, ngupload produk yang sama, di kata kunci yang sama, teman-teman akan nambah kompetitor, otomatis penjualan bisa menurun. Jadi teman-teman penting sekali hati-hati, jangan minta pendapat desain di orang lain atau di grup ya. Tapi teman-teman nanti ada iklan tes desain supaya itu pendapat yang paling valid. Jadi desain bagus atau enggak itu berdasarkan calon customer, bukan berdasarkan teman di grup ya. Kemudian thumbnail COD keunggulan wow itu wajib dikasih ya.
thumbnail-thumbnailnya. Kemudian hindari expose jasa kirim. Jadi kadang saya juga melihat ada yang share desain itu expose jasa kirim gitu. Ini mau jualan produk atau mau jualan jasa kirim gitu. JNT, si cepat, antar aja, kemudian lain sebagainya itu ditempelin dalam desain utama gitu. Tujuannya untuk apa gitu? Ketika orang order itu dia nggak butuh mau jasa kirim apa, dia akan tahu ketika sudah klik di bagian mau order gitu. Jadi teman-teman misalkan desain produk nggak perlu expose jasa kirim gitu, itu akan membuat space produk menjadi semakin kecil, bisa jadi nutupin produk, bisa jadi yang bisa dipakai untuk membuat tagline wow atau keunggulan produk, space-nya jadi kecil, jadi sempit gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang stop deh untuk upload jasa kirim sebanyak-banyaknya di desain utama. Tidak efektif dan tidak ada mempengaruhi daya jual gitu. Berikutnya kombinasi warna yang tidak norak atau nyaman dilihat. Nah ini nanti akan saya share video saya yang sudah saya buat setahun yang lalu kurang lebihnya. Jadi bagaimana memilih warna sesuai dengan psikologi, nanti saya share di kelas 3 ini. Lalu kemudian simple ya, jadi jangan sampai desainnya itu terlalu banyak ornamen ya, tapi simple, padat, jelas, kemudian wow, yang penting itu ya. Wow itu artinya adalah menjual. Nah kemudian buat lebih dari satu untuk iklan tes desain. Jadi teman-teman untuk desain utama teman-teman buat jangan hanya satu, tapi 3 atau sampai 5 ya. Supaya apa? Supaya kita tes nih mana desain yang terbaik, mana CTR yang mendekati 5% yang bisa dipakai untuk membranding tokonya. Nah selanjutnya kita mulai di konsep iklan tes desain ya teman-teman. Cara ngiklan bisa lihat video tutorial Baleo Mall, tetapi untuk iklan desain teman-teman prinsipnya ini, desain 3-5 produk yang berbeda ya. Kemudian judul dibedakan untuk hindari duplikat. Lalu iklankan ya teman-teman, iklankan dengan satu kata kunci yang sama, dengan bid yang sama, kemudian dengan budget yang sama ya. Nah nanti setelah itu baca datanya, CTR-nya tertinggi yang mana atau yang mendekati 5% yang mana ya. Nah itu nanti dipakai untuk membranding satu toko itu. Jadi teman-teman tidak bimbang ini sama ini bagusan mana ya, dan jangan pendapat saya juga ya. Misalkan teman-teman tanya ke saya desain tentang ini ya, tentang mukena gitu ya. Nah saya nggak tahu nih desain mukena yang bagus seperti apa versi saya karena saya nggak pakai gitu. Siapa yang berhak menilai? Ya calon pembeli. Dari mana? Dari iklan tes desain ya. Jadi teman-teman silahkan iklankan 5 produk itu, diiklankan dengan satu kata kunci yang sama, dengan bid yang sama, dengan budget yang sama, dan mulai iklannya juga sama berbarengan. Lalu baca datanya, CTR tertinggi atau yang mendekati 5% itu adalah desain yang terbaik ya. Tapi kalau CTR-nya masih tertingginya itu masih 0, ya jangan ya, paling enggak di atas 3 lah CTR untuk desainnya. Kemudian selanjutnya adalah desain produk ya. Desain produk ini ada alur atau pola desain produk. Teman-teman boleh sama persis, boleh beda sedikit, tapi alurnya kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini saya pakainya adalah 8 slide di Shopee. Nah teman-teman kalau di Tokopedia atau di Lazada atau di lainnya silahkan menyesuaikan. Yang penting alurnya seperti ini. Yang pertama untuk slide utama pastikan itu wow dan sedikit teks ya. Jadi jangan sampai di desain utama itu terlalu banyak teks, teman-teman sedikit aja, lalu teksnya yang gede, sedikit tapi yang gede ya, dan itu wow. Jangan sampai terlalu banyak teks menjelaskan semuanya, itu di slide berikutnya. Makanya di kunci slide pertama ini teman-teman harus bisa membuat orang tuh kepo untuk klik produknya dan untuk geser slide berikutnya. Kemudian yang kedua, itu slide kedua lanjutkan wow-nya jika masih ada. Jika belum cukup wow-nya di tagline yang pertama, di thumbnail pertama, teman-teman bisa lanjutkan di slide kedua. Lalu berikutnya slide ketiga rumusan masalah. Jadi misalkan itu produk fungsional gitu ya, masalahnya apa sih gitu ya. Misalkan produk pelangsing berarti masalahnya misalkan tentang bagaimana kegemukan. Banyak orang yang sudah coba-coba produk tetapi tidak langsing-langsing, kemudian sudah makan sedikit tapi tetap gemuk dan lain sebagainya. Misalkan ini rumusan masalah. Nah, kalau produk fashion biasanya apa nih masalahnya gitu ya. Misalkan untuk apakah Anda pernah belanja online kemudian ukurannya tidak pas atau bahannya tidak sesuai dan lain sebagainya. Teman-teman boleh sedikit ungkapkan rumusan masalah di slide ketiga. Nah kemudian slide keempatnya adalah solusi dan keunggulan produk. Jadi teman-teman kabar baiknya di slide yang ini ya, teman-teman itu jelaskan bahwa kita punya sebuah produk yang mempunyai keunggulan ini gitu. Nah setelah itu teman-teman boleh lanjutkan slide dengan testimoni ya. Testimoni ini bisa 2 slide, teman-teman boleh 2, boleh 1, yang penting alurnya seperti ini.
Lalu kemudian slide ke-7 adalah keunggulan toko, dan slide ke-8 adalah call to action ya, CTA atau call to action, ajakan untuk beli atau promo ya. Jadi silahkan pastikan segera order karena di minggu ini kita ada promo 30% misalkan. Ya, ini alurnya saya buat seperti pada saat saya membuat landing page. Jadi ini sangat powerful sekali. Teman-teman yang sudah biasa dengan Facebook Ads pasti akan paham dengan landing page ya. Jadi alurnya dibuat seperti ini. Nah, ada tiga hal penting yang teman-teman harus ikuti, harus patuhi di dalam mendesain sebuah produk ya. Ini ada 3 kunci ya. 3 kunci dalam menjual ini yang pasti terjual ya. Ini teman-teman harus sampaikan, harus tuangkan di dalam desain ya. Jadi yang pertama adalah kenapa saya harus beli produk Anda. Nah, pastikan teman-teman menjawab ini dalam desain. Kenapa sih orang harus beli produk Anda? Yang kedua, kenapa harus beli di toko Anda? Nah, setelah kita tahu bahwa produknya ini bagus dan saya harus beli, kenapa saya harus beli di toko Anda? Kenapa saya nggak harus beli di toko lain? Nah, ini tuangkan juga dalam slide desain. Yang ketiga adalah kenapa harus beli sekarang. Nah, teman-teman, poin ketiga ini juga sangat penting sekali. Kenapa harus beli sekarang? Karena kalau misalkan tidak terjawab, teman-teman bisa jadi produknya bagus, tokonya sudah bagus, tapi nunda, nantilah nunggu gajian dulu, nunggu tanya-tanya suami dulu dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah produk kita bagus, kenapa sih harus beli produk? Kemudian kenapa di toko Anda? Ini harus terjawab. Dengan apa? Dengan CTA tadi ya, call to action atau dengan promo, ajakan beli ya. Jadi misalkan di slide terakhir itu pastikan segera membeli karena promo dapatkan promo spesial minggu ini diskon 50% misalkan ya. Atau teman-teman juga boleh di situ pastikan follow toko juga ya supaya dapat tambahan diskon 10% dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa kasih alasan kenapa harus beli sekarang. Nah, itu kalau tertuang 3 hal ini, kalau teman-teman bisa tertuang dalam desain, itu teman-teman produknya pasti terjual ya. Nah, kalau sudah pasti terjual, nanti tinggal nambahin di bagian pola akhir ya, di bagian traffic ya. Kalau dengan pasti terjual ini sudah oke, ketika kita tambah trafficnya, berarti kita sedang melakukan faktor kali jual dengan cara ngiklan di traffic. Itu teman-teman, dan saya akan contohkan ya, contoh desain yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus seperti apa. Ini saya buka dulu Shopee. Nah, teman-teman boleh cari ide di kompetitor dulu, jadi nggak harus langsung desain dulu ya. Contohnya misalkan saya pakai yang ini ya, jaket hijab. Nah, ini ada beberapa produk dengan beberapa thumbnail. Nah, ini yang saya maksud tulisannya terlalu kecil-kecil. Ini kan nggak terbaca teman-teman, di handphone juga nggak terbaca ya. Ini nggak perlu ditaruh di paling atas, apalagi ini nih ada tulisan putih ini ya. Ini nggak kebaca juga, ini mubazir desainnya gitu. Ini desainnya bagus tapi nggak menjual. Ini ada hurufnya putih tapi backgroundnya putih. Ini kurang oke gitu ya. Walaupun terjualnya banyak, tapi kita mau berkompetisi ya. Ini lumayan oke ya, jaket muslimah nomor 1 ini lumayan oke. Ada tambahan hadiah juga, dapatkan tas ini juga oke, dan ada video produknya. Ini bagus. Kemudian jaket hijabers ini thumbnailnya kurang bagus, salesnya bagus, oke ya. Di sini belanja jaket di official store ini tagline-nya kurang ya, tagline-nya kurang wow, kurang nendang ya. Nah, kayak gini hindari nih, tulisan kecil-kecil ini nggak kelihatan ya, nggak terbaca. Nah, ini lumayan bagus sih, potongan 90%, gratis ongkir, lalu promo jaket hemat ya. Ini bisa juga oke, tapi bisa diganti kalau ada tagline yang lebih nendang gitu ya. Jadi desainnya warnanya jelas, enak dilihat, kemudian ada tagline yang menjual ya, jadi tidak cukup bagus. Nah, contoh satu lagi tagline yang kurang oke atau gambarnya yang kurang oke. Nah, teman-teman kalau jualan di Shopee, saran saya jangan pakai background warna brand Shopee ya. Kenapa? Karena ini secara penglihatan mata tuh dianggap biasa gitu. Tapi sebenarnya ini thumbnailnya sih bagus nih ya, clearance sales gitu. Ini bagus, thumbnailnya bagus.
beli jaket langsung di pusatnya ini bagus. Nah kemudian kalau original ini menurut saya kurang pas sih. Ya jaket tuh original sama enggak apa bedanya gitu. Original tuh bagusnya untuk produk herbal, produk selotip itu bagus ya. Tapi kalau untuk fashion apa bedanya baju koko original sama enggak atau jaket original sama enggak, kan hampir nggak ada bedanya gitu. Ya, jadi thumbnail itu juga kurang cocok. Ini harga cuci gudang lumayan oke ya, tetapi hurufnya kurang bagus. Nah kalau yang ini bagus nih. Ini di jaket cuci gudang Ramadan sales, ini diskon sampai sekian. Nah ini bagus nih. Nah jadi thumbnail ini sangat oke menurut saya ya, sangat oke ya. Ini kalau backgroundnya misalkan nuansa lebaran gitu jauh lebih oke lagi ya. Hanya saja nih teksnya nih saya kurang nyaman nih dengan teks yang putih dengan background putih, detail-detailnya ya. Jadi paling enggak tagline di awal teman-teman paham ya, untuk membuat orang tuh mau klik ke slide berikutnya, mau berkunjung ke toko kita ya. Kalau misalkan kayak gini kurang sih, belanja jaket di official store itu menurut saya masih kurang oke ya, tapi yang seperti ini oke. Jadi teman-teman tahu perbandingannya ya, maksudnya ya, kombinasi warna dan sebagainya nanti saya share di video yang berbeda. Di video saya tahun lalu sudah saya buatkan. Dan untuk pola menarik desain produk sudah, lanjut nanti di video berikutnya mengenai deskripsi dan chat ya, template chat bagaimana, membuat deskripsi bagaimana, teman-teman akan belajar di video yang terpisah. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Semakin sehat, bahagia, berlimpah rezeki, dan salam banjir order.